Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sekarang topiknya adalah karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah. Ya. Apa yang dimaksud dengan karakteristik itu? Jadi orang kalau berbicara karakteristik berarti adalah berbicara tentang sifat, ciri atau sesuatu yang khas, itu namanya karakteristik. Jadi sesuatu yang khas, sesuatu yang menonjol, itulah karakteristik. Kemudian akidah itu apa? Akidah itu berasal dari akadaya akidu, akdan akidatan. Jadi simpul, ikatan atau perjanjian. Jadi kalau orang berbicara akidah, itu berarti berbicara sesuatu yang mengikat dia. Itu tuh namanya akidah. Ya, sesuatu ikatan, ya, mengikat dia. Nah, karena itu maka apa yang dimaksud dengan jadi akidah itu adalah keyakinan yang kokoh di hati, jadi bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Jadi keyakinan yang kokoh ya di hati dan dia bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Nah, kemudian apa inti daripada akidah Islam itu? Inti dari akidah Islam adalah la ilaha illallah. Ya, itulah akidah Islam. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain nafi, isbat. Semuanya itu tidak ada. Illallah. Hanya Allah saja. Ya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip tauhid itu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi maksudnya adalah la maksuda illallah. Tidak ada maksud. Itu akidah Islam. Hanya Allah. Tuh. La matluba illallah. Ya. Tidak ada yang dicari, tidak ada yang dikejar kecuali Allah. La mahbuba illallah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Karena itu akidah di dalam Islam itu adalah sebuah prinsip dari tindakan dan ucapan. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah diridhoi oleh Allah atau bukan. Tuh. Maka pertanyaan dia, apakah yang saya lakukan ini? Apakah perbuatan saya ini? Apakah tindakan saya ini? Apakah ucapan saya ini diridhoi oleh Allah atau bukan? Tuh. Jadi ukurannya itu. Jadi diridhoi artinya apakah tindakan ini sesuai dengan aturan-aturan yang Allah buat. Tuh. Ya, sesuai dengan petunjuk dan pedoman ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu prinsip tauhid itu. La ilaha illallah, la maksuda illallah, la matluba illallah, la mahbuba illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali keberadaan Allah itu sendiri. Yang kedua, prinsip akidah atau prinsip tauhid la ilaha illallah itu adalah hidup dan mati hanya untuk Allah. Jadi itulah orang yang akidahnya kuat. Tuh. Hidup dan mati hanya untuk kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya sholatku, perjuanganku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, karena Allah, untuk Allah dan milik Allah, hanya karena Allah. Semuanya adalah lillah, la syarika lahu.
Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Karena itu yang diperintahkan, maka saya adalah orang yang pasrah diri. Jadi seorang orang yang berakidah tauhid itu, maka prinsipnya adalah semua yang dilakukan ini hidup dan matinya adalah dia serahkan dan pasrahkan hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Nah, yang ketiga, prinsip tauhid itu adalah semua yang dimiliki adalah milik Allah. Itu orang tauhid. Ya. Hakikatnya apa yang ada pada dirinya itu adalah barang titipan. Bukan miliknya. Itu hanya dititipi, diamanahi untuk dipergunakan sesuai dengan aturan-aturan kehendak pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga, suami, istri, anak, itu adalah barang titipan. Jabatan, kedudukan, itu adalah titipan. Harta, kekayaan, itu semuanya titipan. Seorang yang bertauhid itu, dia meyakini bahwa semua yang ada pada dirinya itu adalah milik Allah. Dia hanya diamanahi, ya, untuk mengatur dan mengelola itu. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, ya, maaf, semua takdir, ya, adalah yang terbaik. Itu keyakinan orang yang bertauhid itu. Jadi apapun, ya, yang terjadi pada dia, baik menurut pandangan, menurut akal itu bahwa sesuatu yang menyakitkan, ya, tetapi dia punya prinsip bahwa apapun yang terjadi pada dirinya, apakah itu musibah, fitnah, bala, bencana dan lain sebagainya, dia berkeyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Ya. Pasti ada hikmah di balik sebuah musibah. Ya. Ada sesuatu yang baik. Ya. Karena apa? Seseorang itu tidak boleh menilai sesuatu itu di awal. Tuh. Di awal. Tapi menilai sesuatu itu adalah di akhir. Gitu. Seperti misalnya, ada seseorang yang memperoleh kedudukan atau jabatan. Ya, tidak usah terlalu senang dulu. Ya. Usah bangga, apalagi sampai menyombongkan diri. Karena belum tentu di akhir dari masa jabatan itu akan melahirkan kebaikan, melahirkan kesejahteraan. Bisa jadi di tengah atau di akhir atau di ujung, malah bisa jadi juga setelah dia meraih jabatan, malah penderitaan, kesengsaraan, ternyata ditangkap oleh KPK dan lain sebagainya. Ya, masuk penjara. Jadi jangan menilai sesuatu itu dari awal. Demikian juga misalnya ada sebuah musibah, gitu, sesuatu yang menyakitkan terjadi, menimpanya. Jangan menilai dulu. Yakinlah bahwa di balik musibah ini pasti ujungnya nanti adalah sebuah kebaikan, sebuah kesejahteraan, dan itu sudah banyak, ya. Nah, kebaikan itu juga bisa berbentuk fisik, tapi juga bisa berbentuk rohani. Dan rohani ini yang kadang-kadang tak ternilai harganya. Ada orang yang ditimpa oleh musibah gitu. Dengan musibah itu akhirnya dia lalu mendekat kepada Allah. Kalau sebelumnya sholatnya jarang dan lain sebagainya, sekarang dia sholat di awal waktu. Dia jarang baca Al-Quran, sekarang baca Al-Quran. Dulu jarang tahajud, sekarang tahajud. Tuh. Nah, jadi seorang yang bertauhid itu, dia punya keyakinan bahwa apa, ya, pun yang terjadi pada dirinya,
itu adalah sesuatu yang terbaik. Asa antakraw sayyan wa khairul lakum wa asa antuhibbu sayya wa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi sebenarnya itu adalah baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi sebenarnya itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, orang yang berprinsip tauhid itu, dia tidak pernah ada putus asa, dia tidak stres, demikian juga dia tidak sombong dan bangga, karena dia mengalir saja. Ya, apapun yang terjadi ini, itu adalah berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, dan pasti ada hikmah terbaik di balik ini. Kemudian yang kelima, prinsip tauhid itu adalah semua amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tuh. Jadi sekecil apapun perbuatan itu pasti akan diperlihatkan dan akan dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun perbuatan baik itu pasti akan dia lihat, dan sekecil apapun perbuatan buruk itu juga pasti akan lihat. Nah, itulah orang yang berprinsip tauhid, yang berprinsip la ilaha illallah itu. Nah. Kemudian karakteristik dari akidah selanjutnya itu adalah bahwa akidah di dalam Islam itu adalah jelas dan ringan. Tidak ada kerancuan di dalamnya. Itu jelas itu. La ilaha illallah. Itu Allah satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah. Jadi tidak ada Tuhan itu satu, berada dalam 3 dimensi dan sebagainya itu. Jelas Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tempat menggantungkan diri. Jadi jelas itulah Tuhan di dalam Islam itu, yaitu Allah. Yang kedua, sejalan dengan fitrah manusia. Dan tidak akan ada pertentangan antara akidah yang lurus ya dengan fitrah manusia. Tidak ada. Di dalam Islam itu maka menyembah Allah itu langsung, ya, tidak menggunakan perantara, ya, apakah perantara manusia atau perantara benda dan sebagainya, sudah. Jadi orang yang nuraninya suci, ya, pasti dia akan menerima tentang siapa Tuhan itu, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik akidah itu prinsip-prinsipnya itu baku, ya, tidak ada penambahan dan perubahan dari siapapun. Tuh, sudah Allah itu sudah, itulah Allah, zat Allah Akbar, ya. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis wa qiyamu binafsihi dan sebagainya, itulah Allah. Jadi sejak diturunkan sampai sekarang dan sampai akhir zaman, siapa Allah itu tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, dan tidak ada pengurangan. Dia Maha Kuasa, yang Maha Agung, pencipta alam semesta ini. Itulah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian dibangun di atas bukti dan dalil, ya. Tidak hanya dengan doktrin, apalagi pemaksaan gitu. Jadi dia dibangun, dalilnya jelas, dalilnya itu terperinci, ya. Nah, kemudian akidah di dalam Islam itu adalah moderat atau wasatiyah, ya. Tidak berlebihan di dalam menerapkan keesaan maupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena siapa Allah itu sudah sangat jelas di dalam Islam. Nah, sekarang dampak dari akidah yang benar itu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya yang pertama adalah akan memberikan pengaruh dalam tingkah laku, pandangan hidup, dan perbuatan sehari-hari. Pasti aja, ya, bagaimana tingkah lakunya itu dipengaruhi oleh akidahnya. Bagaimana pandangan hidupnya itu dipengaruhi oleh akidah dia. Bagaimana perbuatannya, ya, pasti akan dipengaruhi oleh akidahnya. Jika akidahnya benar, maka tindakannya, tingkah lakunya, pandangan hidupnya betul adalah pasti benar. Yang kedua, melahirkan manusia yang berjiwa bebas, merdeka, tidak tunduk pada manusia lainnya yang menggantikan posisi Tuhan. Jadi orang yang akidahnya kuat, yang tauhidnya itu benar, dia tidak pernah ada takut, ya, di dalam kehidupan itu, ya. Dia juga tidak takut kepada siapapun, tuh, karena tempat menggantungkan dirinya itu adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Dia sangat menyadari bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, yang menyempitkan rezeki itu adalah Allah, yang menurunkan penyakit itu adalah Allah, yang menyembuhkan itu adalah Allah, gitu. Jadi dia betul-betul yakin bahwa semuanya itu adalah karena kudrah dan iradahnya Allah, karena ketentuan Allah, karena kehendak Allah. Itu dia tidak pernah ada ketakutan, ada kekhawatiran. Itu jadi dia juga tidak merendahkan diri kepada orang lain. Jadi biasa saja, karena tempat menggantungkan dirinya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ruang lingkup pembahasan akidah itu menyangkut apa saja. Yang pertama yaitu ilahiyat. Jadi lingkup yang pertama itu adalah lingkup ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan lain sebagainya. Ini ilahiyat. Yang kedua itu adalah nubuwat. Nubuwat itu berhubungan dengan nabi dan rasul, ya, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab, mukjizat, dan lain sebagainya. Jadi ada ruang lingkup ilahiyat dan ada ruang lingkup nubuwat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ruang lingkup ruhaniyat. Nah, ruhaniyat itu ya berhubungan dengan alam metafisik, yaitu alam gaib tadi, seperti malaikat, seperti jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Itu masuk di dalam juga wilayah pembahasan akidah. Yang keempat adalah sam'iyat, ya. Sam'iyat itu adalah segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil nakli Al-Quran dan As-Sunnah,
ya, seperti alam barzah, alam akhirat, ya, azab kubur, neraka, surga, malaikat dan lain sebagainya. Itu adalah wilayah pembahasan akidah di dalam sam'iyat, ya, yang hanya diketahui lewat dalil saja, ya. Karena akal tidak mampu untuk mengetahui dan memahaminya, ya, maka diyakini lewat dalil, yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi saya itu, saudara sekalian, untuk topik tentang akidah di dalam Islam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.